أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang syukur alhamdulillah dengan nikmat itu kita mampu menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Karena sungguh tanpa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tidak satu pun di antara kita yang mampu untuk bergerak bahkan menjalankan kaki untuk salat Jumat. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu pertolongan yang selalu kita harapkan dan juga kita nantikan tidak hanya di dunia tapi terlebih nanti di akhirat, yaitu syafaatul uzma, syafaat di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala apa yang telah dilarangnya kepada kita semua. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, adapun tema khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah dahsyatnya hari kiamat dan pertanggungjawaban kita sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Salah satu peringatan yang paling banyak diragukan oleh kaum muslimin dan terlebih lagi kaum musyrikin adalah peringatan tentang terjadinya hari kiamat. Bahkan kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, ada beberapa terminologi yang Allah gunakan untuk menyebutkan tentang hari kiamat itu. Ada surah Al-Qiyamah secara terminologi bermakna hari kiamat. Ada juga Yaumus Sa'ah, yaitu pada hari kiamat. Dan di antara 30 juz Al-Quran, ada satu juz di akhir Al-Quran itu yang disebut dengan juz Amma, yang 80%-nya adalah menceritakan tentang dahsyatnya dan terjadinya hari kiamat. Ada surah An-Naba tentang berita besar. Surah ini menceritakan tentang kedahsyatan dan balasan orang-orang yang beriman dan tidak beriman pada hari kiamat. Dalam Al-Quran juga terdapat surah Al-Zalzalah, goncangan yang sangat dahsyat, juga menggambarkan tentang terjadinya hari kiamat. Ada surah Abasa, ada surah An-Nazi'at, ada surah Al-Qari'ah, ada surah Al-Ghashiyah, yang kesemuanya itu adalah menceritakan
dan menggambarkan tentang dahsyatnya terjadinya hari kiamat yang sangat pasti terjadi. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'ah." Kata Rasulullah SAW, tidak akan bergerak, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan dia akan ditanya 4 hal daripada hidupnya. Yang pertama adalah an umrihi fima afna, umurnya kemana ia habiskan. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa umur ummati baina sittina wa sab'ina aman. Kata Rasulullah SAW, perkiraan dan perkisaran umur umatku itu adalah di antara 60 dan 70 tahun. Dan kebanyakan di antara kita adalah 60 dan 70 tahun itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manusia 24 jam dalam satu hari satu malam, yang seyogianya adalah pemberian waktu itu kita gunakan sebagai manusia untuk 3 hal. Sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk beribadah, dan sepertiganya lagi adalah untuk tidur. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalaulah perkiraan umur kita sebagai manusia 60 tahun, tanpa kita sadari 20 tahun ataupun sepertiga daripada 60 itu adalah 20 tahun lamanya kita gunakan untuk tidur. Itu pun kalau kita tidurnya 8 jam satu hari. Bagaimana kalau lebih? Maka lebih pula lah sepertiga itu yang kita gunakan untuk tidur. Kemudian sepertiganya untuk bekerja. Kita tahu bahwasanya rata-rata kita bekerja sehari itu memakan waktu 8 jam. Maka kalau umur kita 60 tahun, itu artinya 20 tahun waktu kita adalah untuk bekerja, dan 20 tahun seyogianya sisanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah umur kita itu mampu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiganya, atau malah lebih kecil dari sepertiganya, atau bahkan kita mampu menggunakan seluruh umur kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan induk daripada ibadah manusia adalah melaksanakan solat yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, mungkin itulah sebabnya ada satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, awwal ma yuhasabu yaumal qiyamati hiya as-shalah wa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kata Rasulullah SAW, ibadah pertama yang nanti ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Wa in salahat salaha sa'iru amalihi. Apabila baik solatnya, bagus solatnya, maka bagus pula lah seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Tapi sebaliknya, apabila solatnya tidak baik, maka tidak baik pula lah seluruh amalnya. Atau apabila solatnya buruk, maka buruk pula lah seluruh amalnya. Kategori buruk ini telah Allah Subhanahu wa taala perkuat di dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai akan salatnya. Mufassir membagi akan kelalaian ini. Yang pertama, lalai dengan tidak mengerjakannya, atau mengerjakan hanya 1 dan 2 waktu saja.
padahal kita tahu solat itu adalah 5 kali dalam satu hari satu malam. Yang kedua, mufassir membaginya lalai dalam melaksanakannya. Apakah itu lalai dengan sengaja melambat-lambatkan waktu solatnya, atau lalai dalam melaksanakan solatnya karena bermain dan lain sebagainya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. An umrihi fima afna, tentang umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kita habiskan. Kemudian yang kedua adalah an jasadihi fima abla, akan ditanya seorang manusia tentang jasadnya, untuk apa ia gunakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia kesehatan fisik yang lengkap. Allah berikan kita kaki, telinga, mata, mulut, hidung, dan anggota tubuh kita yang lainnya. Akan Allah tanya kemana kita gunakan. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, Allah ciptakan kita telinga, bukan berarti adanya telinga itu yang bisa membuat kita mendengar. Berapa banyak sahabat kita, manusia di bumi ini, yang mempunyai telinga tapi tidak mampu untuk mendengar karena memang dia memiliki penyakit tuli. Berapa banyak di antara kita yang memiliki mulut tapi tidak bisa berbicara karena bisu. Berapa banyak di antara kita, dan kita melihat sehari-hari, banyak orang yang memiliki mata tapi mata tidak bisa melihat karena buta. Dapat kita simpulkan bahwa mampunya telinga ini mendengar bukan karena bentuk fisiknya ada telinga, tapi karena Allah mengizinkannya untuk mendengar. Mampunya kita melihat bukan karena bentuk fisik mata ini ada, tapi karena Allah memberikan fungsi itu untuk melihat. Mampunya kita berbicara bukan karena bentuk fisiknya ada mulut di tubuh kita, tapi karena Allah memberikan izin dan ridho mampu kita berbicara. Dengan demikian Allah akan tanya, untuk apa telinga engkau gunakan? Untuk apa mulut engkau gunakan? Untuk apa mata engkau gunakan? Dan untuk apa seluruh badanmu engkau gunakan? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah salat Jumat yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila bih. Pertanyaan ketiga di hari kiamat nanti kepada kita sebagai manusia, Allah akan tanyakan, kemana ilmumu engkau amalkan, atau tentang ilmumu kemana engkau gunakan dan apakah engkau amalkan. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, kita, siapapun kita, adalah tergolong kepada murid dan siswa. Kita mulai dari TK diberikan pembelajaran, SD, SMP, dan SMA. Maka Allah akan tanya, apakah ilmu yang engkau dapatkan engkau amalkan? Apakah hanya engkau mengetahui teorinya? Engkau tahu bahwasanya sholat itu wajib, engkau tahu bahwasanya sholat itu tidak boleh melalaikan sholat, termasuk bermain di dalamnya. Kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Apakah kita hanya tahu teorinya saja, atau kita turut mempraktekkannya? Maka itu Allah akan tanyakan kepada kita, wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmunya apakah ia amalkan. Dan betapa banyak pada hari ini orang yang banyak memiliki ilmu tapi hanya sedikit amalnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wa an malihi min aina tasabahu fi ma anfaqah. Yang keempat, Allah akan tanyakan dari mana kita dapatkan harta dan kemana kita gunakan. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, kalau pertanyaan tentang umur, satu pertanyaannya, untuk apa kita habiskan? Pertanyaan tentang jasad juga satu pertanyaannya, untuk apa kita gunakan? Pertanyaan tentang ilmu juga satu pertanyaannya, untuk apa kita, apakah amal ilmu itu kita amalkan? Tetapi pertanyaan untuk harta ada dua pertanyaannya. Min aina tasabahu,
dari mana engkau dapatkan harta itu? Ila aina atau fima anfaqah, dan kemana engkau gunakan? Bisa jadi kita dapatkan harta yang halal tapi kita gunakan untuk yang haram, dan sebaliknya bisa jadi kita dapatkan daripada yang haram kita gunakan yang halal, atau sebaliknya kita dapatkan daripada yang haram kita gunakan untuk yang halal, yang dua-duanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan harta yang halal dan juga kita gunakan kepada hal yang halal, dan kita tidak boleh mendapatkan daripada yang haram kemudian digunakan untuk yang halal, atau mendapatkan daripada yang halal digunakan untuk yang haram. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, 4 pertanyaan ini akan dipertanggungjawabkan setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu menjawabnya ataukah tidak? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu akan kami tutup mulut mereka dan tangan mereka yang akan berbicara, sedangkan kakinya menjadi saksi atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Dalam menjawab 4 soalan ini, Allah tidak izinkan mulut ini untuk menjawabnya, karena mulut bisa berdusta. Tapi kelak di akhirat nanti, tangan yang akan berbicara, kaki yang akan menjadi saksinya atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita perbuat selama hidup di dunia, sehingga kita dapat meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar daripada masalah pertanyaan ini yang mengakibatkan kita akan masuk ke dalam neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatah innahu huwas samiul alim.